Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat pagi, siang, dan sore ataupun malam yang sedang mendengarkan atau melihat video ini. Jadi di sini kelompok kami akan memaparkan tentang hasil mitigasi kami yaitu di RW 14 mengenai penanganan prioritas atau gatal-gatal di dalam bencana banjir. Jadi di sini kami akan membahas tentang gatal-gatal, terus apa sih itu bencana banjir itu apa, terus juga bagaimana cara evakuasinya. Nanti kita akan bahas pada pemaparan hari ini. Baik, untuk daftar anggota kami sendiri itu yang pertama ada Akna Alfafa, terus yang kedua ada Rahma Dewi, yang ketiga ada saya sendiri sebagai perwakilan untuk kali ini Putri Widiana, dan ada Endah Dwi Cahyani, serta ada Angel Sri Yulining Tias. Nah, ini kami semua adalah mahasiswa dari Profesi Nurse UPN Veteran Jakarta. Oke, tadi udah bisa sambil kita baca sendiri ya teman-teman. Jadi bencana itu merupakan suatu kejadian yang menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi, atau lingkungan. Jadi bencana itu merupakan yang menyebabkan itu kerugian, maupun sama kita ataupun yang menyebabkan nanti adanya kematian atau hilangnya harta benda, terus juga ekonomi kita ludes, atau lingkungan yang terdampak dari bencana itu sendiri. Jadi bencana itu tuh merupakan suatu benar-benar kerugian. Nah, pada kali ini kenapa kita mengangkat banjir? Jadi setelah kita mengadakan atau kita pengkajian ke RW 14 ini, bahwa RW 14 di Limo Kota Depok ini, bahwa banjir merupakan salah satu hal yang pernah terjadi di RW 14 ini. Selain itu juga curah hujan yang tak menentu pada saat ini, sehingga kita mengangkat atau mengambil banjir dan dengan diskusi bersama pihak dari RW 14 itu sendiri. Jadi banjir itu apa sih? Nah, banjir itu merupakan bencana yang terjadi akibat curah hujan yang tinggi dan tidak memiliki pembuangan air yang memadai, sehingga dapat merendam sebagian wilayah yang tidak memiliki kawasan pembuangan air yang cukup. Nah, ini kan baru awalnya aja nih teman-teman. Jadi kita udah tahu hari ini kita mau ngapain atau mau dengerin apa sih kira-kira. Nah, selanjutnya ini tadi kita udah membahas bencana itu apa, terus sekarang kita membahas salah satu bencana yaitu banjir. Untuk materi-materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Oke, baik. Selanjutnya, faktor penyebab banjir. Jadi, banjir ini dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, banjir yang terjadi secara alami. Yang kedua, banjir yang diakibatkan oleh manusia. Nah, banjir yang secara alami itu disebabkan oleh adanya curah hujan yang tinggi, kapasitas sungai yang tidak memenuhi, dan kapasitas pembuangan air yang tidak memadai. Sedangkan penyebab banjir yang diakibatkan oleh ulah manusia yaitu yang pertama, kawasan kumuh dan banyak sampah di aliran sungai atau kali. Kedua, kerusakan bangunan pengendali air. Dan yang ketiga, perencanaan sistem pengendalian banjir yang tidak tepat. Baik, di sini juga terdapat dampak dari banjir. Nah, banjir itu dapat menimbulkan dampak bagi kesehatan seperti diare, demam berdarah, penyakit kulit, salah satunya yaitu pruritus atau gatal-gatal. Nah, selain itu juga banjir dapat menyebabkan dampak yang lebih luas, bisa dari bangunan-bangunan ataupun lingkungan di sekitar. Nah, pada kali ini kita membahas dampak banjir dari segi kesehatannya. Pada bencana banjir ini, masalah kesehatan yang paling sering terjadi ialah pruritus. Nah, pruritus itu diakibatkan karena kondisi air pada banjir yang tidak bersih dan terdapat beberapa kotoran yang menimbulkan rasa gatal-gatal. Kemudian terdapat penanganan banjir.
Yang pertama, membuat fungsi sungai dan selokan dapat bekerja dengan baik, jangan sampai tercemar dengan sampah. Kedua, melakukan reboisasi tanaman, khususnya jenis tanaman dan pepohonan yang dapat menyerap air dengan cepat. Ketiga, memperbanyak dan menyediakan lahan terbuka untuk membuat lahan hijau untuk penyerapan air. Keempat, berhenti membangun perumahan di tepi sungai karena akan mempersempit sungai dan sampah rumah juga akan masuk ke sungai. 5. Hindari penebangan pohon-pohon di hutan secara liar. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya ya. Sebelumnya sudah disinggung kalau dampak dari banjir salah satunya adalah pruritus. Pruritus atau biasanya bahasa awamnya itu gatal-gatal artinya suatu kondisi yang menimbulkan rasa keinginan untuk menggaruk. Nah, pruritus ini bukan merupakan kondisi yang serius, namun jika tidak ditangani atau diobati, bisa menjadi hal yang serius dengan menimbulkan luka serta bisa menyebabkan infeksi. Oke, dari faktor utama dari pruritus itu adalah dalam kondisi banjir, masyarakat itu kan terpaksa harus berjalan melewati genangan air untuk mencari tempat pengungsian. Nah, permukaan kulit menjadi bagian tubuh yang mudah terpapar langsung dengan air yang telah terkontaminasi bakteri dan jamur. Kemudian hal tersebut tidak menutup kemungkinan jika kontak langsung dengan air banjir dapat mengakibatkan gangguan pada kulit mulai dari gatal-gatal hingga bisa menyebabkan infeksi. Kemudian komplikasi dari pruritus. Nah, pada pruritus jika garukan dilakukan secara akut atau kurang dari 6 bulan itu dapat menyebabkan urtikaria. Nah, sedangkan pada garukan kronik atau gatal yang lebih dari 6 bulan itu dapat menimbulkan perdarahan kutan dan likenifikasi, yaitu hasil dari aktivitas menggaruk yang dilakukan secara terus-menerus dengan plak yang menebal. Kemudian apabila garukan dilakukan dengan menggunakan kuku dapat menyebabkan eksoriasi linear atau kehilangan jaringan pada kulit dan laserasi pada kukunya sendiri. Ada lagi nih komplikasi yang disebabkan oleh pruritus. Rasa gatal yang hebat dapat menyebabkan ketidakmampuan pada individu dan mengganggu penampilan. Dalam beberapa kasus, gatal-gatal yang terjadi biasanya disertai dengan nyeri dan sensasi terbakar. Nah, kalau apabila pruritus tidak diobati selama beberapa minggu atau beberapa bulan akan menyebabkan dermatitis atau infeksi pada kulit. Nah, infeksi bakteri pada bayi dan anak juga dapat menyebabkan komplikasi pada ginjal. Nah, pada kondisi tersebut maka memerlukan penanganan dari petugas medis di fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian ada nih penanganan dari pruritus untuk membantu meredakan gatal-gatal yang kita rasakan. Pertama, mandi air suam kuku atau air hangat dan juga air dingin. Kemudian, gunakan sabun antiseptik dan gunakan bersih. Ketiga, oleskan pelembab sehabis mandi. Kemudian, usahakan cegah untuk menggaruk dan jaga hidrasi kulit agar tidak kering. Nah, untuk penanganan selanjutnya adalah dengan minyak kelapa. Jadi kita bisa memanfaatkan minyak kelapa atau virgin coconut oil, yaitu minyak kelapa murni yang dibuat tanpa pemanasan atau dengan pemanasan yang minimal. Minyak kelapa ini dimanfaatkan pada bidang kesehatan karena VCO mengandung asam laurat dan asam kaprat. Yang senyawa ini termasuk senyawa monogliserida yang bersifat antivirus, antibakteri, antibiotik, dan antiprotozoa. Nah, minyak kelapa ini mengandung pelembab alami yang dapat mencegah kulit menjadi kering, sehingga kulit menjadi lembab dan memberikan efek rasa gatalnya jadi berkurang. Nah, perawatan tubuh dengan VCO ini dilakukan dengan mengoleskan langsung 2-3 tetes minyak kelapa pada kulit dan dioleskan secara tipis 3 kali selama 5 menit pada bagian tubuh yang merasakan gatal. Nah, selanjutnya ini ada dokumentasi kegiatan edukasi mitigasi bencana banjir dan simulasi teknik evakuasi di RW 14 Kelurahan Limo. Yang pertama ini yang di kiri atas itu adalah dokumentasi kegiatan saat pemaparan materi mengenai bencana banjir. Yang di tengah ini adalah sesi dokumentasi foto di akhir acara. Dan yang ketiga ini adalah
kegiatan simulasi pengajaran teknik evakuasi yang dilakukan oleh warga dan diajarkan oleh kita mahasiswa NERS. Nah, selanjutnya berikut adalah cuplikan video simulasi teknik evakuasi yang diperagakan oleh atau yang yang coba diperagakan oleh salah satu warga RW 14. Jadi peragaan ini oleh warga ini kita lakukan setelah kita lakukan demonstrasi terkait teknik evakuasi pada warga RW 14. Nah, selanjutnya ini ada media mitigasi bencana yang sudah kami buat, yaitu berupa poster, yang mana poster ini tuh sudah diberikan kepada Bu RT dan juga kepada Ibu Kader yang ditempel di tempat posyandu dan tempat-tempat lain di RW 14 yang bisa dilihat oleh warga sekitar. Nah, selanjutnya ini ada hasil kuesioner. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan edukasi dan simulasi dan sesudah itu kita melakukan atau penyebaran kuesioner yang mana melalui Google Form atau formulir Google. Nah, kita kuesionernya itu terdiri dari 3 bagian. Ada bagian pengetahuan, sikap, dan keterampilan terkait mitigasi bencana banjir, gatal-gatal, dampak dari bencana banjir yaitu gatal-gatal, dan juga simulasi teknik evakuasi. Nah, dari kuesioner bagian pengetahuan, sebelum dilakukannya edukasi simulasi, bahwa hanya terdapat 20% warga RW 14 yang memiliki pengetahuan yang baik terkait mitigasi bencana banjir. Nah, setelah dilakukannya edukasi dan simulasi, itu terdapat peningkatan pengetahuan yang tadinya dari 20% menjadi 90%. Nah, selanjutnya di bagian sikap, kuesioner sikap, dari sebelumnya terdapat 60% warga RW 14 yang masih memiliki sikap yang buruk mengenai bencana banjir, dan setelah dilakukan kegiatan mitigasi bencana itu didapatkan hasil ada 90% warga RW 14 itu memiliki sikap yang baik terkait bencana banjir, mitigasi bencana banjir. Nah, selanjutnya pada aspek keterampilan, sebelum dilakukan kegiatan mitigasi bencana itu terdapat 60% warga RW 14 yang sudah memiliki keterampilan yang baik mengenai mitigasi bencana banjir, dan setelah dilakukan kegiatan terdapat peningkatan menjadi 80% warga RW 14 itu memiliki keterampilan yang baik terkait mitigasi bencana banjir. Jadi terdapat kurang lebih ada 30% peningkatan untuk aspek keterampilan. Nah, kita sudah sampai di ujung acara edukasi pemaparan hasil kegiatan mitigasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita paparkan dapat bermanfaat bagi para pendengar semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.